Uni Eropa akhirnya mencapai tonggak sejarah dalam upaya melemahkan mesin perang Kremlin. Para menteri energi negara-negara anggota UE, dalam pertemuan di Luxembourg, telah mendukung proposal untuk menghentikan seluruh impor minyak dan gas Rusia secara bertahap hingga Januari 2028. Langkah ini adalah keputusan strategis terbesar Eropa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus sumber pendanaan utama perang Vladimir Putin di Ukraina. Host, mengutip Dewan Uni Eropa, ini adalah langkah maju yang signifikan menuju kemandirian energi Eropa dan tekanan ekonomi yang lebih kuat terhadap Rusia. Bagaimana skema penghentian bertahap ini akan bekerja dari 2026 hingga 2028? Bagaimana Uni Eropa berhasil mengesampingkan penolakan keras dari negara-negara yang sangat bergantung seperti Hungaria dan Slovakia? Dan apa ancaman sanksi baru yang siap menjegal impor gas alam cair, LNG, Rusia lebih cepat? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah rencana ambisius Eropa yang akan mengubah peta energi global. Skema penghentian bertingkat, 2026 hingga 2028. Rencana Uni Eropa untuk memutus ketergantungan energi dari Rusia bukanlah keputusan instan, melainkan proses bertahap yang sangat terstruktur, dirancang untuk memberi waktu bagi negara anggota menyesuaikan infrastruktur dan mencari pemasok alternatif. Menurut pernyataan Dewan Uni Eropa, rencana tersebut mencakup 3 fase kunci, Januari 2026, penghentian kontrak baru impor gas Rusia. Juni 2026, penghentian kontrak jangka pendek. Januari 2028, pemutusan seluruh kontrak jangka panjang gas Rusia secara total. Strategi ini mencerminkan keberhasilan UE dalam mengurangi ketergantungan. Sebelum invasi Ukraina pada 2022, Rusia memasok hingga 45% kebutuhan gas blok tersebut. Kini, porsi itu telah turun drastis menjadi sekitar 12%. Namun, beberapa negara seperti Hongaria, Prancis, dan Belgia masih menerima porsi pasokan gas Rusia yang signifikan. Mekanisme politik, mengatasi veto Hongaria. Salah satu tantangan terbesar bagi Uni Eropa adalah mengatasi penolakan keras dari negara-negara yang secara geografis dan infrastruktur masih terikat kuat dengan energi Rusia, terutama Hongaria dan Slovakia. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, tetap mempertahankan sikap kerasnya, menegaskan negaranya menolak langkah penghentian total, dengan alasan merugikan kepentingan nasional. Slovakia bahkan sebelumnya menunda pengesahan paket sanksi terbaru karena menuntut jaminan. Lantas, bagaimana Komisi Eropa merancang proposal ini agar bisa lolos? Mereka menggunakan mekanisme mayoritas berkualifikasi. Aturan baru disusun sedemikian rupa sehingga keputusan dapat diambil dengan dukungan minimal 55% dari negara anggota. Ini adalah strategi cerdik yang memungkinkan UE mengambil keputusan strategis tanpa bisa diveto oleh 1 atau 2 negara yang menentang. Untuk mengakomodasi negara landlocked seperti Hungaria dan Slovakia, naskah yang disetujui memberikan fleksibilitas khusus dalam penerapannya, sebuah kompromi agar proses transisi tetap berjalan. Ancaman sanksi baru, LNG Rusia dipercepat. Selain rencana penghentian gas pipa bertahap hingga 2028, Uni Eropa juga sedang membahas paket sanksi baru yang jauh lebih agresif, yang berfokus pada gas alam cair, LNG, Rusia. LNG, yang diangkut dengan kapal, telah menjadi sumber impor yang meningkat ke Eropa sejak gas pipa dikurangi. Paket sanksi baru ini bertujuan untuk mempercepat larangan impor LNG asal Rusia setahun lebih awal, dimulai pada Januari 2027. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, mengindikasikan bahwa paket sanksi baru tersebut dapat segera disetujui. Jika ini disahkan, artinya Eropa akan memutus ketergantungan pada LNG Rusia lebih cepat daripada target pemutusan total gas 2028. Ini adalah langkah tambahan untuk menekan Rusia, menunjukkan bahwa UE tidak akan ragu menggunakan sanksi berlapis untuk memangkas pendapatan Kremlin. Keputusan Uni Eropa untuk secara bertahap menghentikan impor energi dari Rusia hingga 2028 adalah salah satu tindakan ekonomi terbesar dalam sejarah konflik modern. Dengan memutus aliran dana miliaran dolar dari Eropa, UE berharap dapat mempercepat berakhirnya perang di Ukraina. Meskipun masih ada negosiasi dengan Parlemen Eropa, dan perlawanan dari negara anggota seperti Slovakia, mekanisme mayoritas berkualifikasi menunjukkan tekad bulat UE untuk bergerak menuju kemandirian energi total dari Moskow. Transisi ini memang sulit, tetapi ini adalah harga yang dibayar Eropa untuk keamanan dan nilai-nilai politiknya.